Perkenalkan, nama saya Wasni Rusmawati Tumanggor, kelas 2A33 dengan NPM 200503052 dengan mata kuliah Media dan Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semua keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kali ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Diperhatikan siapa kawannya yang tidak datang dan siapa yang datang. Denny, Sari, Wati, Wasni, Tina, Petro, Dani, Leni, Leli, Tino. Oke, semua sudah dipanggil ya. Semua hadir kan? Ya, terima kasih buat kita semua atas kehadirannya. Ibu harap setiap hari kita harus rajin ke sekolah supaya kita mendapatkan ilmu, supaya kita berhasil di masa yang akan datang. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita, dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan memberikan materi sedikit tentang minggu lalu. Nah, apa yang kalian perhatikan dan yang kalian ingat pada materi minggu lalu? Ya, yaitu apa? Kita belajar mengenai SPOK. Masih ada yang ingat? Oke, akan kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran yaitu tentang dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, biasanya dongeng ini juga bersifat menghibur dan ada juga nilai pendidikannya. Nah, siapa yang sudah pernah mendengar cerita dongeng? Ya, hari ini kita akan belajar cerita dongengnya, dan kita akan menonton untuk pertemuan hari ini. Siapa yang suka menonton? Ya, kita akan nonton dongeng, dan akan Ibu tugaskan setelah menonton video, kita akan membuat tugas secara pribadi atau per individu. Oke ya. Ikan dan burung. Selamat mendengarkan ya. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang sedang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang, agar aku bisa meraih biji-bijian itu?
kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia lalu hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing di dalam air itu? Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Gimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Wow, ide bagus. Aku setuju. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, adik-adik, sekian dongeng tentang ikan dan burung. Sampai jumpa di dongeng-dongeng selanjutnya. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita sudah selesai menonton dongengnya dan ibu akan memberikan tugas. Nah, diperhatikannya, ibu akan membuat tugas dan akan kita periksa hari ini juga, dan kalau belum siap juga akan ibu tugaskan untuk minggu depan. Oke anak-anak, oke, inilah dia tugas kita. Oke, baiklah, karena belum siap semua, minggu depan akan kita kumpulkan kembali, dikerjakan di rumah, dan kita akan membahas dongeng untuk ciri-ciri dongeng dan tokoh antagonis protagonis untuk ke pertemuan berikutnya. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita, ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang.